Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Tri Wahyuti yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk dapat menjelaskan dan mempresentasikan terkait dengan hasil diskusi kami dalam kampanye komunikasi persuasif. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya Suhendra, kemudian Rafael, lalu Hafif, selanjutnya ada Alvina dan Laila. Di kesempatan kali ini dalam ujian tengah semester kami ingin mengkampanyekan terkait dengan stop bullying, mewujudkan sekolah yang aman, sehat, dan berempati. Sebelum lebih lanjut kami akan menjelaskan terkait kampanye kami, mohon untuk dapat menyimak cuplikan video berikut ini. Telah kita saksikan bersama terkait dengan cuplikan kasus-kasus terjadinya bullying di lingkungan sekolah. Mirisnya saat ini sangat banyak kasus-kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah, bahkan berakibat sangat fatal atau kematian. Hal inilah yang memicu kami dari kelompok 8 ingin mengangkat kampanye stop bullying di lingkungan sekolah. Perlu kita ketahui, kasus bullying adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan juga melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Dengan kata lain, pelaku biasanya terdiri dari banyak orang atau lebih dari satu, sedangkan korban hanya satu orang. Hal tersebut tentunya menimbulkan rasa takut, tertekan, dan juga menimbulkan kerugian fisik dan mental bagi si korban. Lebih lanjut, kami akan menjelaskan terkait dengan apa tema kampanye ini dan juga alasan detail terkait mengapa kelompok 8 mengambil tema kampanye ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Yolanda. Baik, saya Yolanda. Di sini saya akan menjelaskan mengapa tema ini penting. Di Indonesia, 3.800 kasus bully terjadi sepanjang 2023 dan 383 kasus hingga awal Maret 2024, di mana 34% terjadi di sekolah formal. Jenis bully ini ada bully secara fisik 55,5%, jenis bully secara verbal 29,3%, dan psikologis 15,2%. Dan untuk korban berdasarkan jenjang pendidikannya, di jenjang SD 26%, untuk jenjang SMP 25%, dan SMA 18,75%. Diperkirakan 37% remaja perempuan dan 42 remaja laki-laki pernah mengalami bully. Survei Plan Internasional menunjukkan Indonesia memiliki angka bully tertinggi di sekolah di Asia, yaitu 84%. 2025, bully semakin marak dan kini banyak muncul dalam berbagai bentuk, seperti fisik, verbal, sosial, hingga cyberbullying. Efeknya tidak sederhana. Korban bisa mengalami trauma, depresi, kehilangan kepercayaan diri, hingga menurunnya presentasi akademik. Kasus serius seperti perundungan yang berujung tindakan ekstrim seperti insiden SMA Negeri 72 Jakarta Utara yang belakangan ini viral di media sosial, yang diduga karena kasus bullying, menunjukkan bahwa bully bisa memicu ledakan emosi, depresi, bahkan tindakan berbahaya. Sekolah seharusnya menjadi tempat aman, bukan sumber tekanan atau ancaman. Selanjutnya akan dijelaskan target kampanye ini oleh rekan saya, Rafael. Nah, untuk target kampanyenya adalah pertama siswa, dari siswa SMA, SMK, SMP, karena mereka adalah
target yang rentan jadi korban, pelaku maupun saksi bullying. Yang kedua adalah guru, wali kelas, staf sekolah. Kenapa? Karena mereka sebagai pihak yang mengawasi, menangani, dan membentuk budaya sekolah. Yang terakhir adalah orang tua atau wali murid, di mana mereka mendukung dari rumah, memahami tanda-tanda bullying, dan bekerja sama dengan sekolah. Nah, contoh bentuk kampanye yang akan kita lakukan adalah kampanye peer appeal, di mana kita akan membuat sebuah poster dengan pesan yang persuasif. Contohnya, jangan tunggu temanmu jadi berita, jangan tunggu sekolahmu jadi kasus berikutnya. Kita bisa memilih menjadi penyembuh atau menjadi luka bagi orang lain. Poster ini akan disebar di grup WhatsApp sekolah, diposting di sosial media sekolah atau guru, dipasang di mading sekolah dan area-area yang banyak dilewati atau dikunjungi siswa seperti kantin dan perpustakaan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Laila. Kampanye juga akan dibuat dalam bentuk video yang berisi pesan-pesan persuasif. Dalam video akan menampilkan contoh kasus bullying yang terjadi di sekolah dengan dampak yang bisa sangat ekstrim seperti kematian. Untuk pesan utama di dalam video mengajak kita untuk membayangkan bagaimana tindakan yang kita anggap biasa aja seperti tawa, komentar, atau chat ternyata bisa jadi penyebab seseorang merasa sangat tertekan atau kesepian. Intinya, video memberikan peringatan agar jangan sampai kita menyesal ketika teman sendiri jadi korban atau sekolah jadi berita kasus bullying berikutnya. Setiap siswa diberi pilihan, menjadi penyembuh atau menjadi luka bagi orang lain. Video ini akan dipublikasikan melalui grup WhatsApp sekolah, sosial media guru dan sekolah, serta diputar di kelas sebelum pelajaran dimulai supaya siswa selalu diingatkan akan bahaya dari dampak bullying. Kemudian ada video tanggapan dari salah satu ahli psikologi yaitu Dr. Fathia E. Kertamuda MSc yang merupakan wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan Universitas Paramadina. Beliau menyoroti bahwa kasus dugaan bullying seperti yang terjadi di SMAN 72 Jakarta membuktikan betapa seriusnya dampak bullying. Korban bisa mengalami tekanan mental, trauma, depresi, prestasi menurun, bahkan bisa melakukan tindakan impulsif yang bisa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Dalam kasus itu, korban maupun pelaku sama-sama terdampak dan membutuhkan perhatian khusus. Dr. Fathia juga mengingatkan agar sekolah, guru, teman, dan keluarga lebih peka terhadap tanda-tanda bullying, segera menolong dan tidak menganggap remeh kejadian bullying. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kafif. Jadi, untuk menutupnya, jangan biarkan sekolah menjadi tempat di mana tawa berubah menjadi trauma dan ruang belajar berubah menjadi ruang luka. Bullying bukan sekedar candaan yang berlebihan. Ia meninggalkan jejak panjang dalam hidup seseorang. Jejak yang tak terlihat tetapi menggores dalam dan sulit pulih. Hari ini, kita dihadapkan pada satu pilihan sederhana, namun menentukan masa depan. Apakah kita ingin menjadi penyembuh atau menjadi luka bagi orang lain? Karena setiap kata yang kita ucapkan, setiap tindakan yang kita lakukan, bisa menyelamatkan seseorang dari kesunyian yang menyakitkan atau justru mendorong mereka semakin tenggelam dalamnya. Jadi, jangan tunggu temanmu jadi berita, jangan tunggu sekolahmu jadi kasus berikutnya. Bullying berhenti ketika kita berani berkata cukup, dan perubahan dimulai bukan dari orang lain tetapi dari kita sendiri. Ini adalah referensi data kami yang sebagian besar diambil dari jurnal, seperti Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksa serta Ide Guru, Jurnal Karya Ilmiah Guru, dan beberapa sumber berita terkait kasus bullying. Ada satu hal yang sering dilupakan oleh para pelaku bullying. Luka yang mereka tinggalkan bisa menetap seumur hidup. Karena itu, beranilah menjadi orang yang menghentikan luka, bukan yang menciptakannya. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata kami yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.